Assalamualaikum, salam awas. Ise kabar taka. Ya, jumpa lagi pada podcast adopsi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kepemiluan. Sudah hadir bersama saya Bapak Edwin Irawan. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selamat datang Bapak. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, di tengah-tengah Covid ini kita harus selalu menggunakan masker seperti ini. Iya. Ya, sekedar informasi untuk sahabat Bawaslu sekalian, bahwasanya kita lembaga Bawaslu sudah menjalankan semua itu dengan protokol ya. Protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Jadi kita masuk kantor harus cuci tangan dulu, harus pakai hand sanitizer, dan juga dicek suhunya ya pakai termogan. Jadi insya Allah kita juga sudah aman lah insya Allah ya. Kita selalu berharap yang baik kepada Sang Pencipta. Oke, langsung kita mulai nih Bapak Edwin. Ya. Dari 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim kan cuma kita ini yang tidak menjalankan pilkada. Iya. Ya. 9 lainnya menjalankan. Ya. Nah, ya otomatis kita ya bisa dibilang sudah berpengalaman atau pernah melewati itu semua kan. Fase itu ya. Fase itu. Ada nggak hal-hal atau ya pengalaman yang harus dibagikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu sekalian? Bagaimana sih tahapan-tahapan pilkada tahun 2018 di PPU kala itu? Ya, terima kasih Mas Danu selaku host. Ya, jadi sedikit saya bercerita gambaran dari pilkada lalu. Jadi memang dari 10 kabupaten kota, cuma PPU yang tidak melaksanakan. Karena pada saat 2018 tahun lalu, tahun sebelumnya, kita sudah melakukan bersamaan dengan pilkada dengan gubernur. Gubernur Kaltim. Jadi pada saat itu 2018 itu 9 kabupaten kota yang lain itu melaksanakan pilkada gubernur. Ya. Namun kita di PPU itu 2. Double, Pak ya? Double. Jadi ada pemilihan gubernur dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi memang beban pada saat 2018 itu dulu kan namanya masih Panwaslu ya. Panitia Pengawas Pemilu. Sifatnya ad hoc, belum permanen seperti sekarang yang Bawaslu. Jadi memang dibanding 9 kabupaten kota yang lain kita memang agak berat karena 2 perhelatan sekaligus kita jalankan. Nah, sekarang ini PPU ya bukan artinya kita santai, namun kita tetap melakukan pengawasan dalam hal ada beberapa hal yang kita tetap lakukan pengawasan seperti DPT berkelanjutan. Cuma memang untuk pilkada memang kita istirahat ya. Mungkin di tahun berikutnya baru kita akan melaksanakan pilkada sambil menunggu dari undang-undang yang akan nanti disahkan oleh pemerintah pusat ya. Nah, menyambung bagaimana kalau saya sedikit lagi bercerita pada saat pilkada 2018. Memang banyak hal-hal yang cukup menarik, yang bisa kita tarik pada saat pilkada 2018 itu. Mengesankan gitu Pak ya? Ya bukan mengesankan, artinya ada pengalaman kita. Ada pengalaman kita. Pada saat itu kan Mas Danu sendiri Panwascam ya pada saat itu ya. Untuk Penajam saya Panwascamnya. Ketua Panwascam Penajam ya, Kecamatan Penajam kan pada saat itu. Kemudian bergabung menjadi staf di Bawaslu PPU. Mungkin kan sedikit banyaknya Mas Danu sendiri tahu bagaimana luar biasanya situasi dan kondisi pada saat pilkada 2018. Jadi memang secara keseluruhan
kami dari Panwaslu PPU pada saat itu komisionernya saya sendiri, kemudian saya sendiri selaku koordinator penang pelanggaran sengketa, kemudian ada Pak Daud Yusuf, dia komisioner SDM, benar. kemudian koordinator selanjutnya pengawasan hubungan antar lembaga ada Pak Ozin. Jadi orangnya sama di Panwaslu dulu sama Bawaslu sekarang ini. Alhamdulillah. Yang Jadi, beda mungkin ketuanya mungkin. Iya, ya, waktu itu pergantian ketua pada saat Panwaslu, kemudian Bawaslu saya. Ya, dulu saya anggota, sekarang ketua. Pada saat itu di Panwaslu 2018 itu kami total melakukan proses pelanggaran khusus untuk pidana. Itu ada 10 proses pelanggaran yang kami lakukan. Jadi putusannya ada satu yang pidana, yang sampai vonis hukuman di pengadilan negeri Grogot. Satu. Kemudian ada penanganan pelanggaran hukum lainnya itu ada ASN. Satu. Di Spaku itu juga ada proses pelanggaran, satu juga undang-undang yang lainnya, kemudian ada Bambulu ada 10 undang-undangan yang lainnya. Jadi memang cukup banyak ya dibanding teman-teman yang atau kabupaten kota yang lain melakukan proses pelanggaran pada saat 2018. Iya guys, jadi memang untuk PPU sendiri tahun 2018 lalu sudah menjalankan pilkada, dan itu langsung dua sekaligus. Untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati itu sendiri. Ya, dan memang juga itu yang saya ingat juga beririsan juga tahapannya dengan tahapan untuk pilpres. Saya rasa ada sedikit ini di awal-awal tahapan itu beririsan kita. Nah, untuk ini juga sih untuk informasi, memang ini ya dulu penanganan pelanggaran di PPU ini juga cukup dengan angka yang tadi disebutkan, saya rasa juga cukup tinggi itu. Iya, lumayan. Iya kan gitu. Makanya setelah kita menjadi badan definitif ini, Bawaslu yang sudah definitifkan, ya semoga saja bisa memberikan semacam edukasi kepada halayak ya soal ini kepemiluan itu sendiri bagaimana. Yang mungkin begitu Pak. Jadi memang sedikit saya menambahkan lagi ya. Memang pada saat itu pengalaman di 2018 khususnya terkait masalah pidana memang cukup luar biasa. Artinya ada beberapa contoh kasus yang lebih banyak terkait dengan ada beberapa money politik. Bahkan ada yang sampai DPO karena memang ada waktu itu aturan di Undang-Undang 10 ya, pilkada kan acuannya Undang-Undang 10 tahun 2016. Ya, jadi memang pada saat itu sudah ada kami melakukan proses pelanggaran Gakumdu Bawaslu PPU, kemudian ternyata tersangkanya itu lari DPO. Namun karena memang di Undang-Undang Pilkada itu tidak ada in absentia, jadi terhenti. Itu kesulitan dari teman-teman korps kepolisian untuk ini. Dan akhirnya memang ini juga terjadi di kabupaten kota di Indonesia yang lain. Bukan kita aja. Oke, selain tadi masalah in absentia tadi, apakah ada hambatan-hambatan lain yang sudah pernah dilalui? Jadi memang hambatan lainnya yang mungkin yang teman-teman rasakan saat ini, ada satu yang cukup menjadi atensi, yaitu proses penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sendiri, di penyelidikan ya. Jadi pemilu dan pilkada itu beda. Jangka waktu proses penanganan pelanggaran itu sendiri di Bawaslu. Ya. Jadi di pilkada itu cuma 5 hari. Itu pun 5 hari kalender ya, bukan hari kerja. Bukan 5 hari kerja, 5 hari kalender. Mau Sabtu Minggu ya tetap hitungan itu proses berjalan. Jadi kalau misalkan Senin ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau dimulai hari Jumat ya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah itu 5 hari. Sementara di
penanganan pelanggaran di pilkada itu juga banyak dibandingkan pemilu juga. Ya karena mungkin lebih Iya. ini ya, apa namanya, Konfliknya konfliknya lebih dekat dengan ini kan saya rasa memang. Jadi oke lah pemilu itu, kalau pemilu kan di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 2017 itu kan 14 hari. 14 Itu hari. pun 14 hari kerja. Proses pelanggaran di Bawaslu Ya, cukup panjang. Panjang sekali. Oke, kalau logikanya adalah waktu pemilu itu kontestannya banyak. Kontestannya banyak. Satu partai aja sudah berapa orang. Benar. Jadi memang banyak. Cuma kita tidak bisa pungkiri di pilkada ini walaupun kontestannya itu cuma misalkan 2 pasang atau 3 pasang, ya, namun kan laporan ini kan tidak pernah berhenti, saya meyakini. Benar sekali. Ya, karena jadi itu tadi konflik kepentingannya lebih benar konfliknya lebih inilah karena antar masyarakat. Jadi ini yang masih menjadi sedikit hambatan. Namun ya walaupun hambatannya di depan mata itu ada seperti itu, ya ini tetap mau tidak mau Bawaslu kabupaten kota yang lain ya tetap harus mengikuti aturannya itu. Mau tidak mau, tidak tanggung jawab itu. Tidak bisa kita keluar daripada aturan di Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, untuk ini untuk jenis pelanggaran kan ada pidana, ada apa namanya pelanggaran undang-undang lainnya, ada pelanggaran administrasi. Nah, kira-kira ini apakah hambatan-hambatan itu sama atau ada hambatan yang berbeda dari ketiganya itu? Kan kalau kita lihat kan ini PPU kan sudah ada semua nih ya, mulai dari pidana ada nih. Kita ada. Ya kan, peraturan undang-undang lainnya juga sudah ada. Nah, itu maksud saya apakah sama hambatannya atau berbeda? Hambatannya? Iya. Ya kalau hambatan sih kurang lebih ya tidak jauh berbeda sih. Ya? Tidak jauh berbeda. Jadi memang dalam hal hambatan maupun rintangan yang dihadapi kawan-kawan kabupaten kota yang lain, para komisionernya, saya pikir tidak berbeda, tidak jauh berbeda. Tetap sama saja. Tetap sama aja. Karena yang seperti saya bilang tadi ada beberapa hal kayak misalkan penanganan pelanggaran itu. Kemudian kalau yang lainnya ada pasal-pasal yang memang karena Undang-Undang 10 dengan Undang-Undang 7 ini kan otomatis lebih sempurna di Undang-Undang 10. Undang-Undang 7 2017. Karena kan penyempurnaan. Makanya kita tunggu nanti yang sekarang lagi digodok di pusat di DPR RI kan, yang ada penggabungan antara Undang-Undang 10 dengan mungkin di situ lebih sempurna lagi karena 7 2017 itu kewenangan kita lebih luar biasa. Ya meskipun ini ya, kalau kita bandingkan undang-undang pilkada dengan pemilu konteksnya itu kan gini, subjek untuk di pilkada itu saya rasa lebih ketat daripada subjek di pemilu. Nah jadi guys, sahabat Bawaslu semua, jadi kalau di undang-undang pilkada itu subjek itu setiap orang di pasal. Betul. Ya kan, apalagi money politik. Itu money politik. Ya. Jadi memang perbedaannya di situ. Ya benar. Kan, setiap orang bla 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 ya kan. Nah sedangkan untuk di pemilu itu untuk subjeknya dibatasin kan begitu. Memang lebih ketat di padahal. Jadi kalau untuk subjek di Undang-Undang 10 apalagi berkaitan dengan money politik, memang ini yang sangat hati-hati. Benar sih. Ya, jadi pemberi dan penerima itu bisa dicokok. Itu bisa dilaporkan. Berbeda di pemilu. Pemberi saja. Pemberi saja. Namun tetap ternyata di masyarakat ini jarang juga yang penerima dilaporkan. Rata-rata itu pemberinya saja. Pemberi saja ya. Ini yang menjadi tantangan juga ke depannya bagi teman-teman kabupaten kota yang lain. Bagaimana? Memang ini perkara dari dulu sampai sekarang, money politik ini memang sungguh luar biasa ya, luar biasa kerja keras dari pengawas ataupun mungkin ini bukan kerja Bawaslu saja, tapi harusnya masyarakat luas. Bebannya kepada masyarakat luas. Benar sekali. Karena kita ini tidak
eh, kita untuk menekan itu kita sudah berbagai cara sudah kita lakukan. Benar-benar. Kurang apa kita di pilkada itu kita memberikan arahan, kemudian kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Namun ternyata di luar sana masih ada selentingan-selentingan atau kabar ini loh, ada yang bagi ini ini ya. Ini tantangan sebenarnya, Ya, tantangan kita semua. Jadi saya pikir memang tugasnya Bawaslu. Cuma masyarakat itu harusnya sadar bahwasanya money politik itu tidak boleh atau ya kita larang lah yang berhubungan dengan itu. Karena kalau bukan dari kita, dari masyarakat, siapa lagi? Gitu. Ya, jadi memang sahabat Bawaslu ini ya, dari zaman dahulu kala bahkan sampai zaman sekarang masalah money politik ini menjadi masalah yang complicated sekali lah. Betul. Jadi memang sudah ya pasti bisa. Yang penting ada kesadaran dari diri masing-masing kan, ya kan begitu tanpa ketua. Nah itulah yang jadi masalah juga. Makanya ya kalau memang harus gitu, masyarakat memang ini ikut berpartisipasi lah untuk mengawasi semua, saling mengawasi gitu loh bahasanya, saling mengawasi, ikut andil juga gitu loh. Nah untuk biasanya kejadian ini terjadi pada saat maraknya itu pada saat kampanye. Benar sekali. Kampanye dan ya biasanya 3 hari sebelum atau sehari sebelum pencoblosan. Hamin 3 atau min 1. Nah ini yang sering sekali ada yang bilang serangan fajar atau serangan malam atau serangan. Padahal ngasihnya enggak cuma malam ya, siang pun dia ngasih kan begitu. Nah itu dia. Jadi ya ini yang kita sangat berharap kan dari masyarakat peduliannya tentang money politik ini. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat. Kalau bisa, kalau dikasih ya jangan diambil. Kalau memang dilaporkan ya dilaporkan gitu aja. Jadi supaya ada efek jerah. Tapi ya itu sudah sering kali kasus ini terjadi dan dilaporkan, kemudian tersangkanya itu kemudian divonis. Herannya itu masih ada saja yang masih melakukan paslon atau tim ses atau orang yang memang sebagai pendukungnya dia. Kadang ada pendukung, ada paslon yang nggak tahu, tapi pendukungnya yang dengan sukarela memberikan segala macam. Nah ini harus sadar yang begini-begini. Nah ini sahabat Bawaslu. Jadi dalam proses money politik itu ya bukan cuma soal uang kan? Iya. Bahkan apalagi di saat pandemi begini. Iya. Yang kita tahu sekarang ya mungkin saja ada oknum-oknum yang membagikan sembako mungkin. Ya kan itu kan juga bagian dari money politik. Betul. Nah itu ya kita sadar semua lah bahwasanya pandemi ini kan betul-betul berdampak sangat terasa sekali lah di masyarakat. Dan itu juga ditakutkan ada oknum-oknum yang menggunakan kesempatan itu untuk memberikan sesuatu kepada pemilih. Iya, yang lebih susahnya Mas Danu, kalau misalkan kita menindak ketika orang itu tanpa ada embel-embel apapun terus dia memberikan bantuan dalam hal sedekah, ini yang masih sulit sulit kita kita antisipasi. Karena kalau misalkan sudah dia bilang itu kita sedekah atau kita sebagai umat beragama ya, apalagi itu tidak ada embel apa-apapun. Ini kita mencari celahnya agak kesulitan. Ya tetap kita himbau pada saat pemilu, pada saat kampanye, baik itu paslon ataupun tim kampanye yang berhubungan dengan paslon, jangan sampai memberikan hal-hal yang berbau dukungan, meminta dukungan atau merubah hal-hal yang berbau dukungan. Apalagi ada stikernya di amplop gitu. Nah itu dia. Nah itu yang harus kita ini yang harus kita ini juga persiapan kita untuk nanti pilkada selanjutnya. Memang harus disiapkan. Karena saya yakin ini tetap masih menjadi problem kita ke depannya. Momok bagi kita. Ya kita tetap berusaha karena
apapun itu ini kan sudah menjadi tugas kita. Benar. Oke, baik, menutup podcast kali ini, Bapak Edwin, apakah ada pesan yang harus disampaikan kepada halayak? Iya. Pesan saya, jadi memang berdemokrasi itu memang harus bertanggung jawab ya. Dan ini sekali lagi, ini tugas bukan hanya di penyelenggara pemilu, Benar. tapi ada di seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita berharap demokrasi ini dijaga seadil-adilnya oleh seluruh lapisan masyarakat, mau dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Oke, baik. Jadi itu tadi adalah pesan dari Bapak Edwin, ya. Yang pada intinya, ya kan tidak ada sesuatu yang indah itu diraih dengan mudah, mungkin begitu ya. Jadi lebih kepada ya harus kerja keras kan begitu. Ya, sahabat Bawaslu, sampai jumpa pada adopsi selanjutnya. Ada obrolan seputar demokrasi. Salam awas.